Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di podcast bersama Ferry Amsari. Kali ini kita membahas topik yang menarik soal Kementerian Negara. Saya ingat bahwa konsep para menteri itu berbeda dalam berbagai sistem pemerintahan. Hari ini kita akan fokus bicara soal sistem presidensial dan kabinetnya. Indonesia punya catatan soal kabinet tersebut. Kita punya sejarah karena kita baru merdeka. Catatan soal kabinet itu cukup panjang. Kita pernah punya kabinet 100 menteri, ya, yang kurang lebih itu memperlihatkan betapa tidak efektifnya proses penyelenggaraan pemerintahan. Itu dianggap sebagai catatan sejarah soal pembentukan kabinet di Indonesia di era Presiden Soekarno. Catatan lain, kita bertemu di era Presiden Soeharto, memang tidak sampai ke 100 menteri dan segala macam, tapi catatannya memang lebih banyak kepada mendominasi kekuasaan. Para menteri betul-betul mengejawantakan sudut pandang rezim ketika itu, dan tidak ada inovasi. Yang ada adalah bagaimana memastikan kekuasaan itu lebih dominan. Makanya timbul executive heavy, ya. Punya kecenderungan kekuasaan itu lebih berat kepada kekuasaan eksekutif. Padahal di dalam konsep pembagian cabang kekuasaan mestinya ada perimbangan. Parlemen juga akan menjadi quote and quote rival dari eksekutif dalam memastikan kehendak dan daulat rakyat bisa berjalan. Nah, ini juga bagian dari tugas para menteri. Kabinet tentu saja adalah representasi kepentingan presiden, ya. Bukankah pasal 17 mengatakan bahwa presiden dibantu menteri-menteri, dan itu ketentuan Undang-Undang Dasar, ya. Di pasal 3 Undang-Undang Kementerian Negara disebutkan bahwa menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, sehingga pada dasarnya para menteri menjalankan tugas presiden. Itu sebabnya menteri tidak memiliki wewenang sebenarnya, karena dia hanya menjalankan wewenang presiden. Oleh karena itu menteri memiliki urusan, bukan kewenangan, gitu ya. Oleh karena itu, presiden adalah titik sentral utamanya. Dia akan menggerakkan menteri-menteri, dialah koordinator para menteri. Itu sebabnya saya tidak sepakat ada menteri koordinator, karena seolah memberikan kekhususan kepada menteri-menteri tertentu untuk mengkoordinasi para menteri. Jadi semacam menteri senior di beberapa negara, gitu ya. Padahal itu tidak dikenal dalam sistem presidensial kita. Kalau yang hibrid oke lah, seperti Singapura, ya, gitu ya, Prancis dan segala macam. Kalau kita mau lihat sebenarnya kenapa tidak diperlukan menteri koordinator, itu alasannya cukup signifikan terhadap aspek bernegara. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa jika presiden dan wakil presiden mangkat bersamaan, maka penjabat presiden adalah triumvirat, 3 menteri, menteri dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan. Nah, kalau kemudian di konsep menteri koordinator mengkoordinasi beberapa menteri, bayangkan 3 triumvirat ini dikoordinasikan oleh beberapa menteri tertentu, terutama menteri Polhukam, ya, politik, hukum, dan keamanan. Nah, ini bayangkan tugas mereka wajib, ya, kurang lebih dikoordinasikan oleh menteri tertentu sesuai dengan kepentingan saat itu. Bayangkan bagaimana mereka harus melapor pada menteri koordinator, sedangkan mereka adalah pejabat menteri. Oleh karena itu memang sebenarnya rancang bangun konstitusional kita berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar, menteri koordinator tidak ada. Tapi sekali lagi, karena ini bicara soal bagi-bagi kekuasaan,
agar jumlah menteri bertambah, agar kepentingan presiden bisa berjalan, lalu agar kemudian bagi-bagi kekuasaannya semakin banyak, semakin solid. Itu sebabnya terjadi berbagai kamuflase bagi-bagi kekuasaan atas nama jabatan menteri tersebut. Saya melihat misalnya ada kementerian yang dibagi juga kekuasaannya atau urusannya kepada wakil-wakil menteri, bahkan ada 2 dan 3 wakil menteri. Padahal kerja-kerja teknis menteri itu sudah dibantu oleh para dirjen, gitu ya. Jadi tidak dibutuhkan wakil menteri yang mereka beri alas bahwa wakil menteri jauh lebih profesional karena kepentingannya dengan para menteri. Padahal ya kepentingan soal bagi-bagi kekuasaan saja. Nah, sekarang muncul gagasan soal bagaimana ini akan jauh lebih besar ke depan pembagian kekuasaan. Ada isu soal membagi 40 menteri. Akan ada 40 kementerian atau setidak-tidaknya 40 menteri. Ini bagi saya tidak efektif. Beberapa negara yang sistem kabinetnya lebih efisien hanya membagi menteri 11, 13, 15. Pusat Studi Konstitusi pernah mengusulkan di tahun 2013-2014 ya, bahwa kabinet sebaiknya hanya 26 menteri. Beberapa menteri akan membawahi beberapa kementerian. Bukan soal menumpuk kekuasaan di satu menteri tertentu, tidak. Itu soal juga efektifnya proses penyelenggaraan negara yang kami pikirkan ketika itu. Kalau kemudian menteri dibuat 26 lalu kementerian dirombak menjadi 26 kementerian, kementeriannya digabung, itu akan memberikan berbagai ekses luar biasa. Kami sampai memikirkan itu. Salah satu eksesnya tentu saja dengan dileburnya kementerian akan berimbas ke birokrasinya. Kop suratnya berganti, ya, lambang di depannya berganti, nomenklatur lain-lainnya berganti, dan itu memberikan beban ke keuangan negara. Dan belum lagi koordinasi para pegawainya juga akan dirombak. Nah, kami mempertimbangkan kementerian tetap 34, tetapi di antara kementerian itu ada satu menteri yang ditugaskan membawahi 2 atau 3 kementerian yang sama. Syaratnya dia harus mampu mengefektifkan agar kerja-kerja kementerian itu di bawah secara teknis tidak bertabrakan. Catatan kami banyak sekali antar kementerian bertabrakan. Ada KLHK dengan Kementerian Desa, ada dengan kementerian-kementerian yang berkaitan dalam negeri, ada soal regulasi Kementerian Dalam Negeri dan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Banyak sekali catatan soal tabrakan-tabrakan itu ya, yang bagi saya perlu diefektifkan. Bagi teman-teman pusat studi waktu itu mengusulkan hanya 26. Kami sebenarnya bisa saja membagi konsepnya lebih sederhana ya. Kalau pakai logika 4 menteri bisa mengkoordinasikan berbagai kementerian, ya bisa aja kementerian itu cuma 4 orang gitu ya. Tugas-tugas yang lainnya dikerjakan oleh para dirjen dan birokrat, dan menteri itu yang akan mengkoordinasikan mereka dan presiden yang mengendalikan. Hanya 4 menteri, jadi menteri koordinator dihilangkan, ada 4 menteri. Tetapi kan ada realitas politik. Realitas politik itu kami ukur dengan lebih baik sehingga waktu itu 26. Kalau saya mau menghitung sekarang dengan komposisi koalisi partai, setidak-tidaknya koalisi gemuk rancang bangun pemerintahan Prabowo ke depan dapat dirancang hanya 12 menteri saja. Karena ada 12 partai setidak-tidaknya ya, kalau 13 ya 13 gitu ya. Lalu satu menteri itu akan memimpin beberapa kementerian, itu akan jauh lebih efektif dan berdampak kepada pemerintahan gitu ya. Jadi partai mengelola ruang-ruang politik tertentu, ruang-ruang urusan pemerintahan tertentu di beberapa kementerian. Nah, ini juga pembagian yang signifikan bagi partai. Partai yang punya jasa lebih, ya dia akan bagi-bagi kementerian, akan dapat lebih banyak. Dan dialah yang mengelola itu, sehingga tabrakan-tabrakan kepentingan tidak muncul.
Eksesnya ada, ekses negatifnya. Kalau menteri itu punya tabiat korup, maka akan ada potensi 2 kementerian, 3 kementerian, 4 kementerian di bawah kendalinya akan mengalami kerusakan berkala. Tetapi itu akan langsung kelihatan, gitu ya. Sehingga potensi perbaikannya akan ada. Nah, kalau sekedar pembagian hanya untuk kepentingan bagi-bagi koalisi, berbagai individu yang berjasa sehingga dia akan membludak, ya di mana-mana konsepnya kabinet yang berlebihan tidak akan pernah efektif. Nah, ini catatan-catatan di berbagai negara sebenarnya ada berbagai pertimbangan. Negara-negara wilayah Asia kebanyakan mau membagi banyak begitu ya. Ada tabiat tradisi juga, ada juga yang punya ancang bangun menyederhanakan poros politik dengan pembagian yang efektif di kementerian. Nah, ini tinggal pilihan bagi kita mau melihat apakah pembagian besok bicara semata-mata kekuasaan atau bicara soal betapa pentingnya membangun pemerintahan yang efektif. Nah, kalau kemudian presiden dan wakil presiden tersandera kepentingan, maka ya bisa dilihat dari bangunan yang akan besar. Bagaimana dengan ide-ide kalangan intelektual soal ini hak prerogatif presiden sehingga diberikan keluasan. Kalau hak prerogatif nggak usah dibatasi semua, ya biarkan saja membludak. Karena kita punya tradisi buruk secara politik, orang Indonesia suka bagi-bagi kekuasaan dan bisa sangat banyak, tidak pernah cukup, 100 juga tidak cukup, maka itu gagasan untuk menyederhanakannya. Nah, kalau ada sudut pandang lain soal mau memperbesar 40, 50, 60, ya memang secara akademik bisa saja, boleh saja orang berpendapat, tapi kembali kita bicara soal tidak sekedar bicara hak prerogatif presiden. Bukankah sudah disampaikan bahwa presiden itu adalah kekuasaan yang perlu dibatasi? Kalau dia tidak tanpa batas, ya, tidak bisa dibatasi, ya dia akan menjadi raja, ya, karena konsep presiden tanpa batasan itu sama dengan konsep raja. Oleh karena itu kita harus kembali ke konsep presidensial, dia harus dibatasi dan itu agar mereka bisa bermanfaat untuk kepentingan publik. Nah, kita tunggulah ini ya, apakah sudut pandang akademisi mana yang didengar, dijalani. Kita yakin ini tidak sekedar ruang akademik yang menuruti kehendak politik, tetapi harus ada gambaran nilai sainsnya, efektivitasnya. Tidak bicara soal pembagian kekuasaan politik, tapi bagaimana birokrasi dapat bekerja dengan baik. Saya tidak ingin salahkan akademisi yang berpikir berbeda, tapi saya mau bilang bahwa cara berpikir yang betul-betul untuk kepentingan publik akan terlihat, cara berpikir untuk kepentingan politik juga akan terlihat. Dalam bahasa kami di kampung di Minangkabau, bersembunyi di ilalang sehelai itu percuma saja karena bagaimanapun akan terlihat. Oleh karena itu sudut pandang akademisi yang bersembunyi di ruang politik, bagaimanapun mereka akan bersembunyi dengan gagasan akademiknya, dia akan terlihat. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bangunan kesadaran kita bersama bahwa tentu saja akademisi punya kemerdekaan cara berpikir, oke, tapi akademisi yang betul-betul menjadi baik dan bermanfaat untuk publik juga sudah paham langkah-langkahnya. Saya tidak ingin mendaku saya paling paham kehendak rakyat, tetapi sekali lagi keilmuan kita itu ibarat cahaya, ya, dia akan bisa menerangi kegelapan. Semakin baik dia akan terlihat terang benderang, semakin buruk dia akan mendatangkan kegelapan. Nah, kita tinggal menunggu waktu saja mana yang benar. Bukan tidak mungkin saya salah, saya khilaf. Tapi kalau seandainya ada khilafan yang disengaja, itulah yang namanya kejahatan. Kejahatan intelektual akan membangun peradaban yang rugi di masa depan. Peradaban yang gelap merugikan anak cucu kita semua.
mudah-mudahan kita bisa berpikir bersama dalam konteks akademik. Saya menghormati cara pandang akademik, tapi mari kita hormati juga daulat rakyat dan kebenaran ilmiah di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.